Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fauza Marcelia, NIM 2101172033, kelas 2B D3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan, di mana di video kali ini saya akan menerangkan mengenai materi operasional clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas poin-poin penting yang ada di operasional clearing. Yang pertama, poin pertama yaitu mengenai pengertian clearing. Terdapat di dalamnya yaitu jenis-jenis clearing, market clearing, dan mekanisme clearing. Nah, poin kedua yaitu mengenai pengertian RTGS. Yang terdapat yaitu di dalamnya itu mekanisme RTGS. Nah, poin ketiga yaitu mengenai pengertian BIFAS. Yang terdapat di dalamnya itu mekanisme BIFAS. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu mengenai pengertian transfer lainnya atau terdapat di dalamnya itu mekanisme transfer lainnya. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke poin pertama yaitu mengenai pengertian clearing. Nah, pengertian clearing ini adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian market clearing. Nah, market adalah alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, market yang diperhitungkan itu adalah yang pertama yaitu cek. Nah, market cek ini sebagaimana diatur dalam KUHD termasuk ke dalam cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai yang kedua itu poin kedua yaitu Bliat Giro. Nah, market Bliat Giro ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bliat Giro Bank Indonesia. Nah, yang poin ketiga yaitu mengenai wesel bank untuk transfer atau WBUT. Nah, wesel bank untuk transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Nah, yang poin keempat yaitu mengenai surat bukti untuk penerimaan transfer atau SBPT. Nah, di sini surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank beserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Nah, poin kelima yaitu mengenai note debit. Note debit ini adalah market yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan market tersebut. Nah, selanjutnya itu poin ke-6 yaitu mengenai nota kredit. Nota kredit ini adalah market yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima market tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk market clearing. Nah,
Itu bentuk akad clearing ini ada dua. Yang pertama tadinya yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT. Nah, ini bukti untuk wesel bank untuk transfer. Nah, ini buktinya, bukti transfernya. Nah, yang ini surat yang sebelah kanan ini yaitu surat bukti penerimaan transfer atau SPPT. Ini adalah bukti penerimaannya. Nah, selanjutnya kita itu yang ke bentuk-bentuk akad clearing yang ini adalah bukti nota debitnya. Ya, yang di bawahnya yaitu bukti nota kreditnya. Contoh bukti nota kreditnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem clearing. Nah, sistem clearing ini terdapat 4 poin. Nah, berdasarkan sistem penyelenggaranya, clearing dapat menggunakan 4 poin ini. Yang pertama itu mengenai sistem manual. Nah, sistem clearing manual ini adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Nah, yang poin kedua yaitu mengenai sistem semi otomasi. Nah, sistem semi otomasi ini adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bliet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Nah, yang poin ketiga itu mengenai sistem otomasi. Nah, sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bliet saldo clearing, dan pembelian warkat dilakukan oleh penyelenggaraan secara otomasi. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu mengenai sistem elektronik. Nah, sistem clearing elektronik ini adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Nah, tujuan dari clearing ini ada yang pertama yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua yaitu perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Yang ketiga yaitu salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis clearing menurut wilayahnya. Nah, jenis-jenis clearing ini yang pertama itu clearing lokal. Nah, clearing lokal ini itu sarana perhitungan warkat antara bank yang diproses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu clearing umum. Nah, clearing umum ini yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. Nah, ketiga itu clearing antar cabang. Nah, clearing antar cabang ini itu sarana perhitungan warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Nah, selanjutnya kita akan masuk mekanisme clearing. Nah, mekanisme clearing ini yaitu penyelenggaraan clearing ini terbagi mekanisme penyelenggaraan clearing ini terdiri dari 2 tahap yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu clearing penyerahan, yang kedua itu clearing pengembalian. Nah, sebelumnya clearing penyerahan ini meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan. Warkat clearing ini diserahkan oleh masing-masing peserta. Yang pertama yaitu warkat debit keluar atau WDK. Nah, warkat WDK ini itu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Nah, yang kedua itu warkat kredit keluar atau WKK. Nah, warkat kredit keluar ini adalah
berkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu clearing pengembalian. Nah, clearing pengembalian ini warkat clearing yang diterima dari peserta lain, yaitu ada warkat debit masuk atau WDAM, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Nah, yang kedua yaitu warkat kredit masuk atau WKM, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Selanjutnya, poin kedua itu mengenai pengertian RTGS. Nah, RTGS adalah transaksi antara kedua belah pihak dengan dana yang besar, yaitu di atas 100 juta. Dan waktu transaksinya real time atau saat itu juga akan diproses oleh pihak bank. Transaksinya tidak memakan banyak waktu, sekitar 2-3 jam. Dana nasabah sudah ditransaksikan. Nah, yaitu syarat transfer RTGS, yaitu yang pertama mengisi slip transfer, di mana nasabah harus mengisi slip transfer, fungsinya untuk bukti tertulis antar nasabah dan pihak bank. Yang kedua yaitu KTP, di mana KTP ini yaitu nasabah harus mempunyai KTP untuk memastikan kebenaran data dan identitas nasabah. Nah, yang ketiga itu buku tabungan. Nah, di mana buku tabungan harus dibawa saat transaksi, fungsinya untuk mencetak transaksi pada saat nasabah melakukan transaksi. Nah, mekanisme transfer uang real time gross settlement atau RTGS, yaitu contohnya seperti mekanisme transaksi RTGS Bank BTN Syariah. Yang pertama, yaitu nasabah mengisi slip transfer yang ada di BTN Syariah, kemudian diserahkan ke loket teller. Nah, yang kedua, untuk melanjutkan transaksi pihak bank atau teller, mencocokkan kebenaran KTP dan buku tabungan milik nasabah. Yang ketiga, teller melengkapi slip transaksi nasabah dan meminta persetujuan pemimpin yang terkait. Yang keempat itu, setelah itu, teller memproses transaksi nasabah pada komputer RTGS yang kemudian ditransmisikan kepada RCC atau RTGS Center Komputer untuk dimintai persetujuan oleh Bank Indonesia. Nah, poin ketiga itu mengenai pengertian BFAS. Nah, BFAS adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Nah, manfaat BFAS bagi industri dan masyarakat. Yang pertama, real-time 2/7 atau real-time di level bank dan nasabah serta tersedia setiap saat. Yang kedua, lengkap seperti melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Yang ketiga itu secure, di mana dilakukan dengan fitur fraud detection dan anti-money. Yang keempat itu efisien, itu penggunaan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Nah, tujuan BFAS itu ada 3. Yang pertama yaitu mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integritas ekonomi keuangan digital yang dilakukan secara end-to-end. Yang kedua, kebijakan BFAS merupakan national driven yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kebijakan BFAS dari segi moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung terwujudnya ekosistem yang interoperable dan interconnected. Nah, poin keempat itu mengenai pengertian transfer. Nah,
Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan tahun 2012, yaitu menjelaskan bahwa pengiriman uang atau transfer diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama, remiten. Remiten yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua, yaitu remitting bank. Yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remiter. Yang ketiga, yaitu beneficiary, di mana pihak menerima pengiriman uang dari remiter. Yang keempat, paying bank. Paying bank. Bank itu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Nah, itu jenis-jenis transfer dalam negeri, yaitu yang pertama transfer masuk. Transfer masuk ini semua transfer yang diterima oleh bank pembayaran atau paying bank dari bank mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Kedua, transfer keluar. Semua jenis pengiriman uang atau dana yang dikirimkan dari bank pengirim atau remitting bank atas permintaan pengirim atau remiter kepada bank pembayar atau paying bank untuk dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Nah, untuk selanjutnya itu mekanisme transfer dalam negeri. Mekanisme transfer dalam negeri yaitu yang pertama itu transfer masuk. Nah, di sini ada transfer masuk. Di sini ada nasabah BRI cabang Surabaya. Nah, itu nasabah Bank BRI Surabaya mengajukan permohonan uang kepada Bank BRI cabang Surabaya. Nah, yang kedua yaitu Bank BRI cabang Surabaya mengirim kepada Bank BRI cabang Jakarta untuk melakukan pembayaran penerimaan melalui hubungan rekening hubungan RAK dari masing-masing bank. Nah, lanjut Bank BRI cabang Jakarta yaitu memberitahukan pengiriman uang di Bank BRI cabang Jakarta dikeliringkan ke bank nasabah BRI cabang Jakarta. Nah, nasabah BRI cabang Jakarta memberitahukan pengiriman kepada pihak penerima. Nah, selanjutnya itu transfer keluar. Nah, ini transfer keluar yaitu yang pertama pengirim. Nah, pengirimnya itu nasabah BTN cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang atau dana kepada Bank Indonesia. Nah, Bank cabang Surabaya meneruskan pengiriman tersebut kepada cabang Indonesia agar melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan RAK masing-masing bank. Nah, Bank Indonesia akan memberikan nota kredit melalui Bank Muamalat Cabang Surabaya pada saat penerima untuk penyerahan warga debit kredit di lembaga clearing Bank Muamalat Cabang Surabaya untuk diajukan kepada penerimanya yaitu Bank Muamalat Pekanbaru. Nah, Bank Muamalat Cabang Surabaya ini dikeliringkan ke bank yang dituju ke Bank Muamalat Pekanbaru. Jadi Bank Muamalat Pekanbaru ini agar memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima atau beneficiary. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi operasional clearing RTGS transfer. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.